Putusan Mahkamah Konstitusi bahwa ambang batas pencalonan kepala daerah tidak lagi sebesar 25% perolehan suara partai politik atau gabungan partai politik dengan hasil pileg legislatif daerah dengan setidaknya 20 kursi di pemilu legislatif 2024 menuai berbagai respons. Bakal calon gubernur DKI Jakarta dari Kim Plus, Ridwan Kamil menyebut akan mempelajari lebih lanjut isi putusan tersebut. Ridwan Kamil juga menyatakan siap berkompetisi meski putusan MK ini berpotensi menambah pesaing menuju kursi Jakarta 1. Saya tidak paham, semua yang tidak paham tentu harus dipelajari dulu dan kembali diserahkan pada institusi yang akan memutuskan hal-hal seperti itu. Kalau tugas saya kan ikut proses, diusung partai sendiri, berdinamika, bernegosiasi. Apapun hasilnya kita serahkan pada institusi negara dan kita hormati. Putusan MK mendapatkan tanggapan dari juru bicara Anies Baswedan, Angga Putra. Angga menilai dengan adanya putusan MK ini, warga Jakarta bisa mendapatkan calon gubernur yang sesuai dengan aspirasi. Angga berharap Komisi Pemilihan Umum Daerah dan Pusat segera mengubah PKPU yang berlaku. Alhamdulillah berdasarkan putusan MK yang baru, maka warga Jakarta bisa mendapatkan calon gubernur yang sesuai dengan aspirasi mereka. Semoga setelah putusan MK ini, KPU, KPUD segera mengubah aturan PKPU yang berlaku agar warga Jakarta bisa segera memilih pasangan terbaik untuk Pilkada DKI Jakarta. Insya Allah Pak Anies Baswedan bisa maju di Pilgub DKI Jakarta jika melihat aturan yang diputuskan MK barusan. Terima kasih. Sementara itu, Ketua DPP PDIP Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah Ganjar Pranowo menduga putusan ini akan membuat konstelasi politik pilkada berubah. Ganjar menambahkan kompetisi pilkada akan lebih terbuka. DPP PDIP akan segera merapatkan hasil putusan MK ini dalam waktu dekat. Ya, saya baru membaca putusannya, saya belum tahu nanti pelaksanaannya. Kita siap dengan semua skenario lah. Ini kira-kira akan mengubah konstelasinya, Mas? Oh ya pasti, karena kalau semua bisa mencalonkan kan berarti akan ada kandidat yang lebih dari satu. Artinya kompetisinya memang akan terbuka. Di sisi lain, menanggapi putusan MK yang mengubah syarat pemilihan calon kepala daerah, PKS memastikan dukungan yang telah ditetapkan kepada calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di pemilu 2024 tidak akan berubah. Syahiku berharap seluruh calon kepala daerah yang telah diusung PKS tidak goyah dengan putusan MK tersebut. Syahiku juga meminta jajaran partai tetap solid dalam menjalani kerjasama dengan Koalisi Indonesia Maju atau KIM+. Guncangan-guncangan mungkin terkait dengan keputusan MK dalam proses pendaftaran di KPU, KPUD ya. Persyaratannya ternyata dibuat lebih ringan. Tidak 20% lagi, tapi 7,5%. Menurut pengamat hukum pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia Titi Anggraini, putusan MK tersebut bisa memecah kebutuhan partai yang sebelumnya tidak bisa mengusung kepala daerah. Ini lebih memberikan keadilan dan kesetaraan perlakuan serta lebih ramah bagi publik untuk mendapatkan keragaman calon. Tidak tersandera lagi oleh koalisi kawin paksa, persyaratan kursi 20% minimal atau 25% suara sah seperti di dalam Undang-Undang Pilkada sebelum dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Titi menambahkan agar Komisi Pemilihan Umum segera merevisi peraturan KPU atau PKPU terkait ketentuan pencalonan pilkada mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi. Tim Liputan CNN Indonesia.